mangga. Iya, Nggih, monggo. bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Terima kasih Ibu. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo anak-anak semua. Perkenalkan, nama saya Khairnisa biasa Faras, biasa dipanggil Nisa. Jadi panggil aja Bu Nisa gitu ya anak-anak. Oh iya, sebelum memulai pembelajaran, baiknya mari kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak di sini gimana kabar kalian hari ini? Baik, Baik, alhamdulillah baik. Oh iya, kalian jangan lupa ya anak-anak untuk terus jaga kesehatan, jaga pola makan, makan makanan yang gizi, pokoknya juga jaga imun ya, minum air putih secukupnya. Selain itu, selain jaga kesehatan, kita semua juga harus jaga ibadahnya ya anak-anak semua. Ini kan lagi masa PPKM ya, jadi banyak jalan-jalan yang ditutup, banyak pusat-pusat wisata juga yang ditutup, otomatis insya Allah kita banyak waktu juga luang. Jadi waktu luang itu kita isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, seperti contohnya lebih mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengaji. Kita membaca Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran, insya Allah manfaatnya akan lebih baik yang kita dapatkan. Begitu ya anak-anak. Oh ya, langsung saja kita mulai. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Tentang hari ini kita mempelajari tentang periode diturunkannya Al-Quran. Nah, langsung saja masuk ke materi ya anak-anak. Jadi, periode diturunkannya Al-Quran ini terdapat 2 periode. Yang pertama periode Mekah dan yang kedua periode Madinah. Ibu akan menjelaskan satu persatu periodenya ya. Untuk periode pertama yaitu periode Mekah. Jadi waktu periode Mekah ini menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW yang bermukim di Mekah pada tahun 610 hingga tahun 622 Masehi sampai beliau melakukan hijrah. Dan ayat-ayat yang turun pada saat itu disebut dengan ayat Makkiyah yang berjumlah 4.726 ayat dengan meliputi 89 surat. Oh iya, jangan lupa ya di garis bawahi yang penting-penting, kemudian nanti dicatat di buku tulis. Gitu ya anak-anak, supaya nanti jika kalian ingin mencari pokok materi, jika kalian ingin mempelajarinya itu akan lebih mudah. Lanjut, selanjutnya periode Mekah yang kedua. Jadi periode Mekah itu kan ada periode pertama dan periode kedua. Periode Mekah yang kedua itu berlangsung selama 4 sampai 9 tahun. Nah, pada masa itu Islam itu sudah mulai terbuka dan masyarakatnya sudah mulai berpikir gimana nih caranya untuk menghalangi dakwah. Nah, ayat yang diturunkan pada masa ini umumnya itu berkaitan tentang kewajiban seorang muslim, kemudian keesaan Allah, hari kiamat, dan kecaman pada orang musyrik yang mereka itu berperilaku buruk ya. Dan pada periode ini akhirnya menimbulkan beberapa reaksi di kalangan masyarakat Arab. Yang pertama nih, sebagian orang-orang Arab itu ada yang mereka menerima dengan baik ajaran Al-Quran yang diberikan. Namun yang sangat disayangkan nih, ada sebagian besar masyarakat yang masih menolak dan menolak ajaran Al-Quran ini karena kebodohan mereka. Dan itu semua sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 24. Selanjutnya, untuk poin yang terakhir, dakwah Al-Quran itu sebenarnya pada saat itu sudah mulai besar, jadi melampaui hingga perbatasan Mekah dan sekitarnya. Kemudian Ibu akan menjelaskan terkait periode Madinah. Jadi Nabi SAW itu hijrah ke Madinah selama 10 tahun, dari tahun 622 hingga 632 Masehi. Ayat-ayat yang turun dalam periode ini disebut dengan ayat Madaniyah. Jika tadi yang pertama itu kan ini ya periode Mekah.
ayat-ayatnya disebut Makiyah, sedangkan yang ini Madinah itu disebut Madaniyah. Jangan sampai kebalik ya anak-anak, antara Makiyah dengan Madaniyah. Dan ayat-ayat Madaniyah ini berjumlah 1.510 ayat dan mencakup 25 surat. Nah, pada saat Rasulullah mulai hijrah ini dari Mekah ke Madinah, masyarakat sekitar itu mulai terbentuk nih keimanannya. Dan masyarakat Yahudi pada saat itu dengan masyarakat Islam itu sudah mulai berdampingan. Namun dengan seiring berjalannya waktu, kaum Yahudi itu mulai ikut menentang dakwah Muhammad SAW ini. Jadi sangat disayangkan ya anak-anak. Dan pada periode ini terdapat wahyu terakhir yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW ini, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Kemudian tujuan pokoknya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini memiliki 3 tujuan pokok anak-anak. Yang pertama sebagai petunjuk. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk dan kepercayaan manusia tentang adanya hari pembalasan. Jadi Al-Quran ini memiliki beberapa petunjuk. Yang pertama itu tadi petunjuk akidah, dan yang kedua petunjuk mengenai akhlak. Yang ketiga petunjuk mengenai syariat dan hukum. Jadi manfaatkanlah waktu kalian dengan sebaik mungkin, dengan isi waktu kalian dengan positif mungkin gitu ya. Dan jangan lupa materi ini nanti kalian yang sudah digarisbawahi untuk kalian catat di buku tulis, kemudian dikumpulkan. Dan untuk tambahannya Ibu akan memberikan tugas ya. Silahkan kalian buka nanti di halaman 9, itu di bawah sendiri ada tulisan refleksi. Jadi di situ nanti kalian bisa kerjakan refleksinya dan nanti dikumpulkan menjadi satu dengan tugas itu ya, catatannya yang kalian catat di buku tulis. Itu mungkin penjelasan yang Ibu berikan untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa membantu kalian, semoga kalian bisa mengerti dengan baik, dan syukur kalau kalian aku bisa menerapkannya nanti di rumah. Begitu ya anak-anak, bisa difahami penjelasan yang Ibu jelaskan tadi? Halo anak-anak.